Hai, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan ke materi deret aritmatika. Oke, nah, perhatikan baik-baik. Bila suku-suku pada barisan aritmatika dijumlahkan, maka itu akan terbentuk deret aritmatika. Contohnya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Maka yang ditanya itu adalah 5 suku pertamanya ya, S5-nya. Nah, nanti itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Yaitu suku pertama ditambah suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku keempat, tambah suku kelima. Karena yang ditanya itu adalah 5 suku pertama ya. Oke, nah jumlahkanlah 5 suku pertama itu. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Maka jumlah semuanya adalah 30. Oke, nah supaya lebih jelas, mari kita lihat tayangan selanjutnya. Nah, jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan n dikali A ditambah UN per 2. Oke, nah tulisan merah lihat. Bentuk dari si rumus yang ada di kolom abu-abu itu bisa dibentuk dengan lain. N per 2 dikali A ditambah UN. Oke, nah rumus UN itu udah kita pelajari minggu lalu, bahwa dia adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Lihat bagian atasnya ya Nana ya. Udah kita jabarkan dia. Nah, buatlah dia di bawahnya. N per 2 dikali A ditambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Maka N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Itu bentuk panjangnya. Oke, setelah si UN dijabarkan. Nah, kita lihat keterangannya. Sn itu adalah simbol dari si jumlah N suku pertama. N itu nanti akan diketahui atau ditanya pada soal. Jika tanyanya jumlah 10 suku pertama, maka dia adalah S10. Jumlah 100 suku pertama, maka dia adalah S100. Oke, semoga kalian paham. Nah, kita lihat lanjutnya. B itu adalah beda. A itu suku pertama, UN itu adalah suku ke N. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, perhatikan barisan bilangan berikut 3, 8, 13, 18, 23. Tentukan rumus jumlah sampai suku ke N. Maka dia Sn. Yang bagian B-nya S15 atau dia jumlah 15 suku pertamanya. Oke. Nah, dari soal dapat kita tentukan bahwa si A atau suku pertama itu sama dengan 3. Bedanya atau B itu dapat dari 8 kurang 3 sama dengan 5. Suku kedua kurang suku pertama, suku ketiga kurang suku kedua, dan seterusnya. Oke, bedanya itu harus sama. Nah, kita cari dulu dia suku ke N-nya. Oke, rumus suku ke N itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali beda. Masukkanlah tiap-tiap nilai yang sudah diketahui. Maka UN sama dengan 3 ditambah N kurang 1 dikali 5. Maka 5N dikurang 2. Oke. Kita lanjut. Maka dapatlah kita tentukan rumus si Sn-nya. Sn pada soal yang anak ya. Nah, maka Sn sama dengan N dikali 3. A-nya itu 3 ditambah UN itu dari kita dapat tadi nilainya 5N kurang 2. Oke, lanjut per 2 ya. Nah, lalu maka nilainya itu adalah Sn sama dengan N dikali 5N ditambah 1 per 2. Itu adalah rumus si Sn pada soal. Nanti kalau ditanya pada soal lain, beda lagi nanti rumusnya. Oke. Nah, ke pertanyaan yang keduanya itu S15, masukkanlah dia. Sudah kita dapat rumus baru pada soal,
masukkan nilai N-nya. S15, maka nilai N-nya itu adalah 15. S15 sama dengan 15 kali 5 kali 15 tambah 1 per 2. Maka hasilnya adalah 15 dikali 38. Hasilnya 570. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua. Contoh yang kedua. Diketahui suku ketiga dan suku ke-8 dari barisan aritmatika berturut-turut adalah 2 dan 13. Tentukan jumlah dari 10 suku pertama deret tersebut. Jumlah 10 suku pertama, maka pertanyaannya adalah S10. Oke. Nah, tentukanlah dia. U3-nya itu pada soal 2. U8 pada soal itu adalah minus 13. Yang ditanya adalah S10 berapa? Flashback lagi ke belakang. Rumus suku ketiga, sudah Ibu jelaskan minggu lalu, adalah A ditambah 2B. Oke, karena nilai U3 sama dengan 2, maka sama dengan 2 buat. Nah, U8 rumusnya itu adalah A ditambah 7B sama dengan min 13. Oke, nah kita eliminasi. Ingat pelajaran kelas 7 tentang metode eliminasi. Maka kita dapatlah hasilnya. A kurang A. Oke, perhatikan. A kurang A itu habis 0. Oke, nah sekarang 2B dikurang 7B itu hasilnya min 5B. Oke, 2 dikurang min 13 hasilnya adalah positif 15. Oke, maka nilai si B itu adalah min 3. Dan si A kita substitusikan ke salah satu persamaan antara si A tambah 2 ini. Oke. Yang atas atau yang bawah terserah kalian. Oke, Ibu maunya yang atas. Maka A ditambah 2 dikali min 3 sama dengan 2. Nah, ini nanti dapatnya ini adalah A sama dengan 8. Oke. Nah, kita lanjut. Maka sebelum kita tentukan S10-nya, kita tentukan dulu suku ke-10-nya itu. U10 sama dengan A ditambah 9B. Kita masukkan nilainya. 8 tambah 9 kali minus 3, maka hasilnya adalah min 19. Dan kita dapatlah nilai S10-nya itu sama dengan 10 dikali 8 ditambah min 19 sama dengan 2 per 2. Oke. Nah, perhatikan. 10 dikali min 11 per 2, maka hasilnya adalah min 55. Oke, kita lanjut. Next. Contoh yang ketiga. Jumlah N suku pertama deret aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan 5 per 2N kuadrat ditambah 3 per 2N. Tentukan suku ke-10 dari deret aritmetika tersebut. Nah, ini yang diketahui pada soal. Yang ditanya adalah suku ke-10 atau U10-nya. Yang harus kalian ketahui adalah suku ke-10 itu datangnya dari jumlah 10 suku pertama dikurangin jumlah 9 suku pertama. Oke, tinggal masukkan aja nilai-nilainya pada soal yang sudah diketahui. Oke, maka 5 per 2 dikali 10 kuadrat ditambah 3 per 2 dikali 10 dikurang 5 per 2 9 kuadrat dikali 9 kuadrat ditambah 3 per 2 dikali 9. Nah, ingat dia sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan kebalikan. Oke, itu pelajaran kelas 7 di awal.
Nah, kelompokkan dia, kelompokkan. Oke, 5/2 buka kurung 10 kuadrat dikurang 9 kuadrat ditambah 3/2 dikali 10 kurang 9. Oke, ingat lagi pelajaran kelas 7 ya. Nah, maka dapatlah hasilnya 5/2 dikali 19 ditambah 3/2. Sama dengan nilai hasil akhirnya adalah 49. Oke, kita next. Nomor 4. Hitunglah jumlah 100 bilangan positif pertama yang habis dibagi 8. Jika dia habis dibagi 8, maka dia adalah bilangan kelipatan 8. Oke, bilangan kelipatan 8 itu apa aja? Nah, perhatikan. Bilangannya adalah 8, 16, 24, 32, 40. Oke, maka yang ditanya itulah S100-nya. Pada soal sudah kita ketahui bahwa suku pertama atau si A itu adalah 8 dan bedanya itu adalah 8 juga. Oke, karena dia kelipatan 8, maka bedanya adalah 8. Oke, kita tentukan suku ke-100-nya. A ditambah 99 dikali B. Maka 8 ditambah 99 kali 8, maka hasil akhirnya adalah 800. Oke, sudah kita dapat suku ke-100-nya, maka kita ke jumlah 100 suku pertamanya atau S100. Kita tentukan 100 dikali A ditambah U100 per 2. Maka S100 sama dengan 100 dikali 8 ditambah 800 per 2. Maka 100 dikali 404 sama dengan 40.400. Oke, kita next. Contoh berikutnya. Seorang penjual daging pada bulan Januari dapat menjual 120 kg, bulan Februari 130 kg, Maret dan seterusnya selama 10 bulan selalu bertambah 10 kg dari bulan sebelumnya. Hitunglah jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Oke. Nah, pada soal sudah dapat kita ketahui bahwa suku pertama itu adalah 120, suku kedua 130 yang ditanya. Lalu karena dia ini katanya tiap bulan tuh kelipatannya 10, maka bedanya itu adalah 10. Oke. Yang ditanya itu adalah jumlah 10 bulan pertama atau S10. Maka U10 sama dengan A ditambah 9B sama dengan 120 ditambah 9 kali 10. Maka hasilnya adalah 210. Oke, sudah kita dapat suku ke-10-nya, maka kita ke S10-nya. S10 sama dengan N dikali A ditambah U10 per 2. Masukkan nilainya 10 dikali 120 ditambah 210 per 2. Maka hasilnya adalah 1650. Oke, ini gampang. Jangan langsung stres nengok soalnya ya. Oke, kita next ke contoh berikutnya. Dalam suatu gedung pertemuan terdapat 20 kursi pada barisan pertama, 24 kursi pada baris kedua, 28 kursi pada baris ketiga, dan selanjutnya bertambah 4 kursi. Oke, dari soal ini udah ada bayangan kita. Oh, diketahui ini. Udah, Ibu lanjut. Jika dalam gedung tersebut terdapat 25 baris kursi, tentukan banyaknya kursi tersebut. Oke, mari kita buat diketahuinya. Nah, tengok ya, deretnya itu adalah kursi pertama itu baris pertama 20, dilanjut 24, lanjut 28. Nah, kelipatannya adalah 4, maka bedanya itu adalah 4. Oke. Nah, kita masukkan. Nah, kita cari dulu suku kelima 25-nya atau U25-nya. Rumusnya itulah A ditambah 24 dikali B. 20 ditambah 24 kali 4
sama dengan 116. Oke, mari kita cari S25-nya. S25 sama dengan 25 dikali A ditambah 25 per 2. Maka S25 sama dengan 25 dikali 20 ditambah 116 per 2. Maka 25 dikali 68. Nilai hasil akhirnya adalah 1700. Oke. Nah, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Ibu harap semuanya dipahami, dimengerti. Oke. Lalu nanti dicatat ke buku catatan. Oke, jika ada yang kurang mengerti bisa bertanya pada ibu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.